Monster yang membawa ombak raksasa perlahan berenang menuju kapal induk. Ketika semua orang mengira kapal itu akan menabrak kapal itu menyelam ke dasar dan berenang. Itu tidak menyentuh kapal induk sama sekali. Setelah berenang melewatinya, monster itu terus berenang menuju pantai. Seekor anjing kuning yang terus-menerus melihat ke arah laut memekik. Meski Godzilla masih jauh dari pantai, konsekuensi yang ditinggalkannya sungguh biadab. Di jalan utama muncul tsunami setinggi puluhan meter, menyebabkan semua orang panik dan melarikan diri. Tsunami semakin besar dan kecepatannya semakin cepat. Sepertinya tidak ada celah dan celah yang tersisa. Dengan sangat cepat jalan-jalan itu rata dengan air. Senjata penyelamat ditembakkan ke langit. Di bawah lampu merah semua orang akhirnya bisa melihat dahsyatnya monster itu. Bahkan, hanya sebagian saja yang bisa dilihat. Banyak hulu ledak juga diarahkan ke sana dan menembak. Tentu saja amunisi kecil ini tidak akan berhasil sama sekali. Sasarannya bukan orang-orang kecil ini. Ia mencari monster yang berlarian di sekitar sini. Untuk mencegahnya merugikan manusia, pesawat juga melancarkan serangan tetapi tidak ada gunanya. Itu hanya meningkatkan kepanikan semua orang di sekitar. Kedua monster itu akhirnya bertemu di sini. Saat lawan melihat Godzilla, dia mengeluarkan teriakan provokatif pertama. Godzilla tidak lemah dan meraung kembali. Pada hari kedua seluruh kota berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Dua monster menghancurkan sebuah kota. Monster itu menghilang tanpa jejak, hanya Godzilla yang berenang di lautan. Satu-satunya tujuan Godzilla adalah mengejar lawan yang melarikan diri. Pada saat ini, Profesor menemukan monster lain juga telah bangun. Ia bersembunyi di tempat yang digunakan manusia untuk membuang sisa makanan. Mendengar berita itu, tentara segera bergerak ke tempat itu. Tunggu sampai mereka sampai ke tempat kamuflase itu dan lakukan penggerebekan. Tempat di mana monster itu menyamar awalnya memiliki lubang yang sangat besar. Bahkan gunung itu runtuh menjadi dua. Siluet besar sedang berjalan menuju kota. Tubuh besar, satu pukulan saja dapat menghancurkan seluruh bangunan. Tempat yang dilaluinya segera berubah menjadi reruntuhan. Gedung-gedung bertingkat kini berasap dan runtuh secara mengerikan. Tidak berhenti namun terus berpindah ke tempat selanjutnya. Militer juga telah menyiapkan hulu ledak berukuran besar dengan kekuatan penghancur paling besar untuk menghadapinya. Kereta peluru berlanjut ke arah pergerakan monster itu. Untuk memeriksa apakah jembatan di depan masih dapat digunakan. Seorang prajurit pergi ke depan untuk menjelajah. Tapi ketika dia menerima perintah untuk mundur, monster itu muncul di depan mata mereka. Mereka berdua hanya bisa berbaring dan berharap bisa lolos dari pandangan matanya. Di bawah tubuh besar monster itu, kalian berdua sangat kecil. Monster itu benar-benar tidak melihat mereka. Beruntung bisa lolos dari kehidupan ini. Melihat sosok itu telah meninggalkan tempat ini, keduanya menghela nafas lega. Tapi kemudian ada mobil merah menyala menuju ke arah mereka. Keduanya tidak punya waktu untuk melakukan apapun dan berbalik dan lari untuk hidup mereka. Sebelum mereka bisa melarikan diri, jembatan itu sudah dihancurkan oleh monster itu. Pemuda itu masih belum sempat bereaksi dan terjatuh dari atas. Entah berapa lama dia mencapai permukaan air. Untungnya tidak ada masalah. Target monster itu masih hulu ledak seperti yang diharapkan. Itu menelan peluru di kereta dengan mulutnya. Keesokan harinya di tepi sungai ada reruntuhan. Ada pesawat terbang ke sini untuk melihat situasinya. Para prajurit sedang mencari hulu ledak lain. Hulu ledak dipindahkan ke Godzilla dan monster itu akan bertarung. Lokasi jembatan gantung yang terkenal di dunia. Di jembatan polisi dengan cepat membiarkan semua orang keluar secepat mungkin. Tank-tank tentara juga ada di dalamnya. Mereka menempatkan platform bidik di kapal. Banyak juga kapal perang di permukaan laut. Bahkan burung merasa bahaya akan muncul di sini, sehingga kawanan-kawanan terbang menjauh. Hanya melihat di kejauhan tiba-tiba ombak besar. Godzilla datang ke tempat ini lebih dulu tetapi tidak menyerang siapapun. Sasaran dia bukanlah manusia kecil. Ia perlahan mengangkat ekornya yang menyebabkan perahu terbalik karena gerakan ini. Peluru kapal juga diaktifkan secara acak. Bahkan terbang di atas tempat di jembatan. Godzilla perlahan berdiri. Dengan satu tangan memegang kawat besi jembatan,
jembatan itu sudah mulai goyah. Semua senjata dalam mood bertarung karenanya. Peluru dan senjata diarahkan padanya untuk menyerang. Walaupun senjata-senjata ini tidak berpengaruh padanya, namun membuatnya sangat marah. Ia pergi jauh-jauh ke tempat tentara menyerangnya. Semua hulu ledak juga harus dihidupkan. Sistem sedang memasuki hitungan mundur. Peluru yang ditembakkan ke seluruh kota akan dihancurkan. Tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya untuk membalikkan keadaan. Sebuah pesawat tempur bertabrakan dengan gedung tinggi. Saat semua orang masih menonton dengan bingung, pesawat lain jatuh di bawah laut. Orang-orang masih belum mengerti apa yang terjadi, mesin-mesin di atas terus berjatuhan. Tiba-tiba terdengar seruan tajam di udara. Sosok hitam raksasa yang menembus awan dari langit juga jatuh ke laut. Tetapi ketika muncul dari laut, monster raksasa sedang bergerak di suatu tempat. Tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dengan tujuan yang sangat baik, mendapatkan hulu ledak nuklir di mulut. Ia mencengkeram hulu ledak dan terbang dengan sayap raksasanya. Selanjutnya ia terbang ke pusat kota dan tiba di tempat di mana terdapat kepulan asap hitam yang sangat besar. Menurut deskripsi perjalanan ke barat, di mana ada asap besar, ada roh jahat yang kuat. Pasti ada setan di sana. Seperti yang diharapkan, monster yang lebih besar muncul dari asap hitam. Yang lebih kecil memasukkan peluru ke mulut monster yang lebih besar. Yang lebih besar menyentuh perut. Ternyata keduanya adalah jantan dan betina. Mereka mengambil hulu ledak dan memutuskan di sini untuk bertelur dan membangun sarang. Karena hulu ledak berbahaya muncul di pusat kota. Jadi militer mengirim orang untuk terjun payung untuk menangani hulu ledak. Pemuda yang awalnya pemeran utama pria ini tentu saja harus mengemban tugas sulit ini. Sang jantan terbang ke atas gedung tinggi agar istrinya bisa melahirkan dengan selamat. Karena harus menghadapi Godzilla sendirian. Menghadapi lawan yang berkali-kali lipat lebih besar dari dirinya, tetapi sang jantan tidak segan-segan untuk menyerang terlebih dahulu. Tim yang ditugaskan untuk misi tersebut juga terbang ke atas gedung untuk melakukan tugas tersebut. Mereka berdiri dalam antrean dan terjun payung bersama-sama di bawah. Bersama-sama mereka membentuk karakter humanoid. Lalu berbaris dalam satu garis lurus. Mereka dengan mulus terjun payung ke bawah sarang monster itu. Godzilla dan monster lainnya masih bertarung sengit. Sang betina terlihat sepertinya sulit untuk melahirkan. Dia berteriak sangat keras. Suara itu keluar dari dadanya dan rasanya seperti kesakitan yang hebat. Seekor-ekor telah membersihkan kabut. Godzilla perlahan muncul dari balik kabut itu. Godzilla menggunakan lolongan panjang untuk menunjukkan otoritasnya. Monster itu juga berdiri. Tidak peduli reproduksi tubuhnya sangat lemah dan bergegas untuk melawan Godzilla. Jalanan terpisah puluhan kilometer, tetapi hanya 2 atau 3 langkah monster yang cukup untuk sampai ke sana. Kedua belah pihak saling menyerbu, tetapi Godzilla menggigit tenggorokan monster itu dan mendorongnya ke belakang. Semua orang mengambil kesempatan untuk pergi ke sarang monster itu. Mereka melihat bahwa hulu ledak target mereka hanyalah hulu ledak yang dikelilingi oleh telur monster itu. Telurnya padat dan tampak mengerikan. Setiap telur memiliki bayi monster di dalamnya. Semua orang mengambil kesempatan untuk ingin menghapus hulu ledak. Godzilla dan perang monster juga telah berakhir. Sangat jelas bahwa monster itu tidak bisa menjadi lawan Godzilla. Di bawah serangan Godzilla, monster ini hanya bisa dikalahkan. Dengan sangat cepat itu dihancurkan oleh Godzilla di tanah. Godzilla meletakkan kakinya di atasnya sehingga menyebabkannya menjerit panjang. Saat Godzilla hendak membunuhnya, sang jantan langsung terbang masuk. Ia menggunakan cakarnya yang tajam untuk menusuk Godzilla. Ia tidak menyerah dan mempertaruhkan nyawanya untuk mengelilingi Godzilla. Dia ingin memberi istrinya kesempatan untuk meluangkan waktu untuk menyerang. Betina dengan cepat berlari kembali dan menggunakan kepalanya untuk memukul Godzilla. Sebuah bangunan baru saja runtuh. Godzilla terluka sekarang. Situasi berubah sekarang. Godzilla kembali menjadi pihak yang dipukul. Di bawah kombinasi dua monster, Godzilla dipukuli dan harus mundur. Jika terus seperti ini, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Pada titik ini, pemimpin laki-laki melihat sarang yang penuh dengan telur dan memutuskan untuk meledakkan sarang monster tersebut.
Kedua monster itu sama-sama melihat pemandangan ini sehingga mereka tidak segan-segan mengampuni Godzilla dan berjalan menuju sarang mereka. Dia sangat mengkhawatirkan keamanan sarangnya. Laki-laki juga tidak punya cara untuk memperhatikan pertandingan. Ia juga berlari menuju sarangnya. Tunggu betina terbang ke sarangnya, semua telurnya akan matang. Saat itu, hatinya benar-benar putus asa. Monster mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan pergi mencari orang yang membunuh semua anaknya. Pada saat itulah Godzilla dengan cepat mendatanginya. Ia memiliki cahaya biru misterius dari ekor hingga kepalanya. Berdiri lurus dan mulai mengeluarkan raungan keras. Kemudian memuntahkan cahaya biru dengan kekuatan serangan yang kuat dari mulutnya. Monster itu tidak dapat menerima yang ini sehingga ia terdorong ke belakang. Selangkah demi selangkah ia didorong mundur. Tidak butuh waktu lama untuk melawan tahap ini, tetapi Godzilla memberikan pukulan lagi. Sekarang sudah tidak bisa ditahan lagi. Tubuh besar itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Sang jantan juga jatuh dari langit di punggung Godzilla. Melihat situasi ini, dia ingin mempertaruhkan nyawanya dengan Godzilla. Ia menjadi gila dan terbang turun dari langit tanpa henti untuk menyerang Godzilla. Bahkan sang monster betina yang terluka parah pun bisa berdiri. Monster itu mengikuti arahan pemeran utama pria dan mengejarnya. Dia sudah tahu kalau yang membunuh anaknya adalah siapa. Monster jantan masih menyerang Godzilla dengan sangat ganas. Ia hanya berani menyerang Godzilla dari belakang. Godzilla punya nyali, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Godzilla hanya bisa mencoba melepaskan diri dari serangannya. Ia melihat monster yang terbang di udara dan hendak menyerangnya lagi. Kali ini ia membungkuk dan menggunakan ekornya untuk menjatuhkan monster itu ke samping. Kali ini serangan baliknya datang seperti listrik. Monster yang tidak bisa melarikan diri hanya bisa dilempar oleh Godzilla ke gedung sebelahnya. Kali ini KO. Godzilla terlalu lelah untuk bernapas. Namun bangunan monster tersebut runtuh dan sayangnya jatuh menimpa tempat Godzilla. Godzilla tidak bisa bergerak. Monster betina tersebut terluka parah namun belum meninggal. Dia masih ingin balas dendam untuk anak. Manusia hanya bisa menggunakan senjata di tangannya untuk melawannya. Tapi damage kecil ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Tapi beri nyawa untuk dimakan. Pameran utama pria dengan hulu ledak ingin meninggalkan kota. Hulu ledaknya ada di perahu kecil tapi juga terlihat oleh monster itu. Melihat monster itu hendak menyerang, Godzilla dengan cepat menggigit lehernya. Godzilla menggunakan kedua tangannya untuk memisahkan mulut monster itu, dan kemudian melancarkan serangan fatal ke mulut monster itu. Pada saat cahaya biru berhenti, monster itu tidak lagi bernapas. Tubuhnya jatuh ke tanah. Godzilla melihat ke arahnya dan berdiri di sana sambil berteriak panjang. Pertarungan 2 lawan 1 yang sengit ini, pemenangnya tetaplah Godzilla. Tetapi karena bertarung dengan 2 lawan yang begitu kuat, ia tidak memiliki kekuatan tersisa dan jatuh pingsan. Kota melalui kesengsaraan besar memulihkan ketenangan. Godzilla akhirnya bangun dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pantai. Penjaga bumi masih belum bisa dikalahkan dengan mudah. Karena setelah itu masih banyak lagi monster yang membutuhkannya untuk dilawan.